Pemasukan apa masukan? Masukan gitu bang. Oh, Kira-kira. beda dia. Kalau pemasukan sama masukan. Masukan gitu bang. Halo kawan Bang Ismar, kembali lagi di Obras TV channel, obrolan bebas with Bang Ismar. Obrolan paling bebas, paling santuy. Oke kawan Bang Ismar, pada kesempatan ini kita akan ngobrol bebas dengan salah satu tokoh muda asli Padang Lawas Utara, yaitu Abang Anda Andi Harumunan Harahap. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang, kita membahas tentang kepemimpinan Bapak Andar lah selaku Bupati Padang Lawas Utara Bang. Oh ini kan Bang, kepemimpinannya ini udah hampir mau 2 tahun Bang. Bagaimana tanggapan Abang soal kepemimpinan Bupati Bapak kita Andar ini Iya Bang. memang pembangunan untuk Padang Lawas Utara ini sudah begitu berjalan. Jalan saya lihat terus meningkat, infrastruktur khususnya jalan meningkat ke desa-desa. Kemudian yang dahulunya belum pernah tersentuh oleh pembangunan sudah dijangkau sama beliau. Kemudian terjun ke masyarakat juga beliau lebih sering daripada sebelumnya. Ayahnya berarti Bang. Iya, mungkin ya kita kenal namanya Bang Bahrum, karena beliau ini sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat. Kalau saya lihat, bukan menuduh ini, bukan menuduh, bawahannya, jajarannya ini yang kurang proaktif untuk mengejar persoalan-persoalan yang ada di Padang Lawas Utara. Karena persoalan itu bukan hanya infrastruktur, tapi memang di pedesaan ini, khususnya kita Padang Lawas Utara yang berdesaannya sungguh banyak, ya, yang wilayahnya juga sangat luas. Jadi seorang bupati tidak bisa bekerja sendiri, jadi harus benar-benar struktur pemerintahannya ini juga harus proaktif. Kalau saya melihatnya seperti itu, termasuk persoalan infrastruktur juga persoalan pasar. Iya, pasar Gunung Tua. Pasar Gunung Tua semenjak saya mengetahui lah, semenjak saya sudah beranjak remaja sampai saat ini pasar itu saya lihat belum ada sentuhan-sentuhan yang menarik. Sebagaimana kita tahu bahwa Pasar Gunung Tua itu adalah sebuah ibu kota Padang Lawas Utara. Sampai saat ini saya lihat tidak ada peningkatan. Nah ini kan perlu kerjasama yang baik, termasuk mungkin Bapedanya dan Sekdanya. Jadi kalau bupati sendiri yang bekerja, ya ini sangat yang tidak mungkin, begitu wilayahnya yang sangat luas. Karena Padang Lawas Utara itu berbatasan dengan, ada yang berbatasan dengan Labuhan Batu Selatan, itu di pelosok sebelah sana. Ada yang berbatasan dengan Labuhan Batu Utara bahkan. Nah ini kan keseriusannya sangat dibutuhkan. Kalau seorang sendiri tunggal bupati itu ya itu sangat tidak mungkin, saya lihat. Bang Ismar, Kan itu Bang. Salah satu sekarang yang lagi tren di Padang Lawas Utara itu Bang, apa namanya, ada destinasi wisata itu Danau Sagayung Bang. Ini banyaklah kabupaten-kabupaten tetangga yang sering berkunjung di sini. Sejauh ini bagaimana Bang kontribusi dari Pemkab Paluta terhadap destinasi wisata ini Bang? nah, saya juga melihat Danau Sagayung ini juga saya sebenarnya belum sempat berkunjung ke sana, tapi saya melihat perkembangan Danau Sagayung ini di media sosial. Bentuknya juga saya belum pernah ke sana langsung. Dan mungkin dalam waktu dekat ini mudah-mudahan diberikan kesempatan, waktu, kesehatan bisa berkunjung sana. Tapi yang saya lihat perkembangan sejauh ini, Danau Sagayung ini saya lihat masih kurang dalam kategori kurang ini, baik sosialisasinya, mungkin baik pembangunan infrastrukturnya. Tentu kan kalau destinasi wisata itu yang pertama yang harus kita perbaiki akses ke sana.
Nah, kalau aksesnya berlumpur-lumpur, orang yang niatnya mau berwisata, akhirnya nanti kan sudah tidak berwisata lagi. Iya, Bang. Nah, seperti itu. Nah, ini kembali lagi saya bilang tadi, struktur dan struktur pemerintahnya ini termasuk dinas pariwisatanya, ini juga harus proaktif. Proaktif bagaimana menggiring anggaran dari pusat untuk Padang Lawas Utara, khusus di sektor wisata. Ini sangat menunjang ekonomi masyarakat. Apalagi hari ini kita tahu kita baru dilanda oleh sebuah bencana non alam, yaitu COVID-19, melululantahkan seluruh ekonomi masyarakat Indonesia khususnya, dan bahkan seluruh dunia. Nah, kita hari ini gencar-gencar untuk peningkatan ekonomi nasional. Nah, ini kesempatan besar bagi Padang Lawas Utara. Dengan adanya Danau Sagayung ini, saya kira bisa berkesempatan untuk meraih atau untuk melobi ke pusat ini, bagaimana anggaran itu nanti bisa dikucurkan ke Padang Lawas Utara. Kalau ini sudah dibangun, saya kira ini banyak yang terdampak manfaat ekonominya, baik daerah sekitar. Nah, proses pengelolaannya nanti bisa dikaji ulang, apakah itu nanti diserahkan kepada pihak swasta, MOU dengan perusahaan daerah, pada usaha milik daerah. Sepertinya itu nanti butuh kajian lah. Tapi yang pasti keinginan dulu, keinginan anggotanya Pak Bupati kita ini. Kalau anggotanya duduk diam dan menerima apa yang hari ini dapatkan oleh Pemkab Paluta, saya kira itu sangat tidak cukup untuk APBD hari ini. Di jalan aja sudah habis, belum lagi sektor yang lain. Nah, itu Ya Bang, pertanyaan terakhir lah Bang. Saran-saran atau masukan lah Bang terhadap Pak Bupati Andar atau jajarannya gitu Bang. Iya. Abang sebagai putra asli Padang Lawas Utara Bang. Pertanyaan terakhir. masukan Ya, masukan Bang. Iya. Masukan ini. Masukan gitu Bang. Oh, beda dia kalau pemasukan sama masukan. Masukan gitu Bang. Saran gitu Bang. Nah, kalau saran saya sebagai putra daerah, ya bermohon, ya ayolah sama-sama dengan semangat kerja kita sama-sama, seperti kata Pak Jokowi, semangat gotong royong kita ini kita junjung tinggi bersama-sama. Kalau hanya satu orang yang bekerja yang serius, itu bahkan hal yang mustahil. Ya sarannya ya kepada Pak Bupati, ayo dorong itu jajarannya bekerja, jangan suruh tidur. Baik sektor dinas, misalnya dalam sektor wisata, ya dinas pariwisatanya dorong apa yang bisa Anda buat sebagai seorang pemangku jabatan di sektor wisata. Mumpung hari ini kita ada ini, apalagi misalnya UKM, dinas perindustriannya, apa yang bisa dikerjakan. Yang hari ini kita dengar ada beberapa produk-produk makanan atau minuman di Padang Lawas Utara itu seperti Balaka. Iya, Balaka. Dorong serius, ya, jangan tidur. Ya, jajarannya ini juga harus serius, komitmen. Nah, kalau Anda tidak siap berada di posisi Anda itu, ya silahkan ganti yang lain. Ya kalau bisa diperlukan, nggak mesti harus putra daerah yang masuk di jajarannya tersebut. Seperti kepala dinasnya misalnya, bisa saja diambil dari, misalnya diimpor dari provinsi atau di mana. Harapannya seperti itu, supaya benar-benar serius. Nah, kemudian mungkin nanti kalau sudah kita impor, nah ini kan bisa menularkan hal-hal yang baik terhadap jajarannya, walaupun ya ada mungkin cemoohan atau yang lain-lain. Kenapa tidak memakai putra daerah? Tapi untuk perbaikan kali ini, perbaikan daerah, ya saya kira perlu diambil langkah itu, seperti itu. Ya.
Itu. Oke kawan Bang Ismar, begitu tadi obrolan singkat kita dengan Abang Andi Harumunan Harahap selaku putra asli Padang Lawas Utara. Terima kasih Bang atas waktunya Bang. Karena beliau juga cuman memiliki waktu sedikit buat kita, mungkin nanti di lain hari kita ngobrol bareng lagi dengan Abang Anda tersebut. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Operas TV channel, like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama.